Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Van Taufik, mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga pada tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Al-Madinah Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Di sini saya akan membuat video uji kinerja di kelas 7A dengan judul Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan mulai belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya memimpin ke depan, berdoa bersama supaya nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan di dalam pembelajaran pagi ini atau siang hari ini. Monggo silakan ketua kelasnya bisa maju ke depan. Mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz ingin mengabsensi terlebih dahulu Basi Ahmad hadir, Abdullah Zubair, Abdurrahim Amru, Abid Mufli. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang Ustadz akan ngecek ke tertiban kalian. Ada yang tidak memakai sepatu? Pakai sepatu semua ya. Ada yang tidak memakai peci? Ya, alhamdulillah semuanya telah tertib dan rapi. Mudah-mudahan nanti kita diberi kemudahan kelancaran di dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, kita awali untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz ingin yel-yel supaya kita semangat. Maka ketika Ustadz bilang SMP Al-Madinah, jangan lupa kalian jawab Jaya, 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 Allahu Akbar. Faham? Oke, Ustadz awali yang pertama SMP Al-Madinah. Masya Allah, barakallahu fiik, luar biasa. Sekarang biar supaya lebih semangat dan lebih meriah, ditambah dengan tangannya juga begini ya. Jadi kalau cuman tadi kan sudah semangat, tetapi masih kurang semangat lagi. Jadi nanti ketika Ustadz bilang SMP Al-Madinah, tangannya gini, Jaya, 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 Allahu Akbar. Paham? Oke, Ustadz ulangi lagi. SMP Al-Madinah. Masya Allah, luar biasa. Baik, pada hari ini kita akan belajar kita akan mulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, jadi saya ulangi lagi, Ustadz ulangi lagi. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama nanti, ada 5 poin, tapi hari ini kita akan 1-3. Yang pertama, siswa bisa membaca surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Kemudian bisa menghafalkan kedua ayat tersebut. Jadi nanti kelompok-kelompok, nanti Ustadz bagi udah terbagi kelompok ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan. Yang pertama adalah membacakan. Kemudian nanti sesi yang berikutnya adalah menghafal, yaitu tidak melihat mushaf. Paham ya? Nanti satu dari kelompok kalian. Kemudian menjelaskan kandungan ayatnya. Nanti ada yang menjelaskan ke depan kandungan ayatnya apa saja dari ayat tersebut yang tadi dibaca oleh teman kalian. Bisa disebutkan maknanya, kemudian ada tambahan kandungannya apa. Silakan dibaca buku modul kalian, nanti Ustadz minta maju dari masing-masing kelompok. Paham ya dari pembelajaran kita hari ini? Kemudian sebelum kita masuk di pembahasan, ada pertanyaan. Yang pertama, kira-kira mengapa kita harus mentaati Allah dan Rasul, juga ulil amri? Kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Nanti diharapkan setelah antum belajar membaca modul itu, nanti antum bisa menjawab itu. Kemudian, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana cara kita membuktikan semangat mengamalkan Al-Quran dan hadis di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti saya ingin dari kalian, atau sebelumnya saya ingin dari kalian menjawab dulu. Nanti sebelum kita mulai pembelajaran, kira-kira apa? Mengapa kok kita harus taat Allah dan Rasulnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Kelompok belakang, kira-kira kenapa kok kita harus mentaati Allah dan Rasulnya atau ulil amri? Amru mana? Amru Zahid. Kira-kira kenapa kok kita harus mentaati Allah dan Rasulnya? Oke, kalau belum ada, Ustadz lanjutkan dulu. Ini nanti silakan masing-masing kelompok menjawab pertanyaan ini ya. Mengapa kita
kita harus mentaati Allah dan Rasulnya, dan juga apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan juga bagaimana cara kita membuktikan semangat untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ustaz akan kasih beberapa pengertian dulu sebelum kita masuk, nanti kalian membaca dan menghafal surat telah ditentukan tadi. Yang pertama, perhatikan ke depan, terkait dengan definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ada yang mau membaca? Coba Amru dibaca, definisi Al-Quran. Yang lain memperhatikan. Yang keras. Definisi Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala, berbahasa Arab, mukjizat, diriwayatkan mutawatir. Ya, baik. Kemudian yang kedua, apa itu sunnah? Sunnah, silakan dibaca. Sunnah itu apa? Iya. Bersumber dari Nabi, dapat perbuatan akhir. Baik. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab, mukjizat yang diriwayatkan secara mutawatir ya. Itu Al-Quran. Kemudian adapun sunnah, semua yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, takrir maupun sifat. Apa itu takrir? Pentakriran, persetujuan dari Rasulullah SAW. Kemudian di sini ada beberapa istilah. Yang pertama istilah hadis, kemudian istilah khobar, dan istilah asar. Apa itu hadis? Hadis sebenarnya sama maknanya dengan sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW. Kemudian khobar adalah berita yang disandarkan pada Nabi atau selain Nabi. Ini perbedaan antara khobar dengan hadis. Jadi khobar dengan hadis ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau hadis disandarkan kepada Nabi, kalau khobar itu bisa disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi. Bisa sahabat, bisa tabi'in, dan seterusnya. Paham ya? Jadi kalau ada di kalangan kalian, saya baru mendengar khobar, berarti itu bukan dari Nabi ya. Tapi bisa jadi khabar itu datangnya dari Nabi. Adapun kalau hadis, itu pasti dari Nabi, bukan dari selainnya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, athar. Apa itu athar? Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in itu namanya athar. Jadi kalau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, tadi namanya apa? Hadis. Tapi kalau sesuatu disandarkan kepada Nabi dan selainnya, namanya apa? Khobar. Tapi kalau sesuatu disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, namanya apa? Paham? Bisa membedakan ya? Kandungan surat An-Nisa ayat ke-59. Nanti silahkan persiapan, ada beberapa kelompok mengutus satu kelompoknya untuk membacakan ke depan. Jadi di antara kandungan surat An-Nisa, ini surat yang keempat, kemudian ayat yang ke-59, yang pertama adalah perintah taat kepada Allah dan Rasul dan juga ulil amri. Kalau kita artikan ulil amri itu adalah sebagai penguasa atau pemerintah. Kemudian yang kedua, perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita mendapatkan perbedaan atau perselisihan, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketaatan kepada pemimpin tidak boleh bertentangan dengan syariat. Maksudnya, ketika kebijakan-kebijakan pemimpin itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib untuk mengikuti pemimpin tadi, ulil amri tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau paham, kemudian yang kedua, kandungan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, ayat yang ke-64. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan perselisihan agama. Nanti kita akan baca bersama-sama ke depan ya, di depan. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang benar. Ketiga adalah Al-Quran sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ini ada 3 kandungan dari surat An-Nahl ayat 64. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Ustadz kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkan siapa yang maju ke depan. Setelah itu nanti masing-masing kelompok mengutus kelompoknya satu ke depan membaca, kemudian yang kedua mengartikan gitu ya. Baru nanti setelah itu maju semuanya, baru nanti terakhir mendiskusikan apa kandungannya, baru maju satu yang terakhir gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan 1 menit untuk persiapan membuka surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Sebelum kalian nanti maju ke depan, Ustadz akan memutarkan video terkait dengan bacaan ayatnya tadi ya. Nah, bisa perhatikan ke depan ya. Oke, kita bisa saksikan video di depan dulu. Surat An-Nahl ayat 64. Kita bisa saksikan dulu. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Mudah ya. Nah, barakallahu fiik. Sekarang masing-masing kelompok 1 sampai 6 maju ke depan untuk membacakan surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Kelompok pertama, kelompok 1 silakan membacakan surat An-Nisa ayat 59. Nah, kita perhatikan ya, yang lainnya perhatikan, kelompok yang berikutnya mempersiapkan diri. Silakan kelompok 1 yang maju siapa? Ke depan ya. Yang lain memperhatikan. Dimulai dari ta'awud, kemudian nanti selesai baca Shadaqallahul Azim ya. Namtib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah hafal ayatnya, Mas? Sekarang dari kelompok 1, siapa yang mau membacakan arti dari surat An-Nisa tadi? Maju Mas, ini Mas. Sini, bacakan artinya saja. An-Nisa ayat 59. Ya, Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Di antaranya kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian kelompok yang ke-5, silakan membacakan ayat atau arti yang surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 64 Nanti. yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa. Sudah paham semua ya? Dari ayatnya dan dari artinya. Sekarang silakan kalian diskusi masing-masing kelompok, menuliskan kira-kira apa faedah hikmah dari apa yang bisa diambil dari surat An-Nisa dan surat An-Nahl tadi. An-Nisa 59 dan surat An-Nahl ayat 64 ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok ada yang maju satu untuk membacakannya. Wajib masing-masing kelompok ya. Tulis di buku kalian, kemudian nanti kalian membacakannya di depan kelas. Silakan, waktunya 2 menit. Minimal 3 faedah atau 3 yang bisa diambil dari ayat 2 ayat tadi. Kelompok 1 sampai 3 faedah surat An-Nisa saja ya. Nanti menyebutkan berapa lah, minimal 2 atau 3. Kelompok 4 sampai 6 surat An-Nahl ya. Oke, sudah waktunya habis ya. Sekarang silakan kelompok 1 maju membacakan kandungan dari surat An-Nisa ayat ke-59. Silakan maju kelompok 1. Silakan kelompok 1 baca kandungan ayat surat An-Nisa 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 akan membacakan kandungan yang sudah kami diskusikan satu kelompok, kandungan surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, perintah taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga ulil amri. Yang kedua, perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ketaatan kepada pemimpin tidak boleh bertentangan dengan syariat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kelompok yang sama. Dan kelompok yang kedua memperselesaikan kandungan dari surat An-Nahl ayat 64. Silakan. Siapa yang maju tadi? Yang lain perhatikan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 5, yaitu kandungan surat An-Nahl ayat 64. Yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan perselisihan agama. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang benar. Yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa ya yang telah mempresentasikan ke depan kandungan surat An-Nisa 9 dan surat An-Nahl ayat 64. Begitu juga dengan membacanya tadi. Sekarang yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan diperhatikan ke depan ya. Baik, dari tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama,
bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai sumber utama ajaran Islam. Kemudian yang kedua, hadis berfungsi sebagai menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, keduanya harus menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah umat Islam semangat untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Paham semua ya? Insyaallah ta'ala kalian sudah luar biasa, sudah bisa membaca surat An-Nisa dan juga surat An-Nahl tadi, dan juga sudah bisa mengartikan, dan juga sudah bisa mengetahui isi kandungan dari dua ayat tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan bisa menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita sehari-hari ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia. Baik, sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Baik, terakhir sebelum kita akhiri, supaya kita biar semangat dan tetap bahagia dan sehat, SMP Al-Madinah. Saya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.